Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan tutorial web ya. Jadi untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop kelas 37 dan kelas 38. Oke, jadi untuk web kali ini saya akan coba mereview kembali terkait dengan beberapa hal yang perlu mungkin nanti Anda perhatikan, termasuk nanti tugas ya di pertemuan keempat. Kalau yang materi di pertemuan dua, di aktivitas dua ini sebenarnya membahas terkait dengan eh, fondasi dasar dalam pemrograman ya. Jadi bagaimana nanti mengenal tipe data, variabel, identifier, dan keyword. Nah, ini saya rasa ini sudah saya cek juga di diskusinya sudah mulai banyak yang paham. Kemudian yang ketiga, nah di sini sudah mulai agak lumayan ya, karena sudah masuk ke materi array dan string dan bagaimana penggunaan metode ya. Oke, jadi ya, selamat malam Mbak Dea ya. Jadi ini kita mulai saja ya. Ya, nanti saya titip rekamannya juga ya. Silakan nanti bisa diakses. Jadi kalau ada kontak temannya mohon dibantu share ya. Untuk yang web ini sebenarnya hanya untuk apa namanya ya, mereview kembali terkait dengan mungkin ada beberapa hal atau materi yang dirasa perlu diperjelas, terutama tugas ya di pertemuan 4 ini ada tugas. Nah ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan tugas. Nah karena di praktek tidak menilai diskusi, jadi tetap walaupun tidak nilai diharapkan juga nanti teman-teman aktif ya menjawab diskusi. Nah, yang paling pokok adalah bagaimana eh, pemahaman dan jawaban ya yang diberikan ketika menjawab di bagian tugas. Nah, jadi biasanya ada beberapa yang apa namanya menjawabnya tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan ya, tidak sesuai dengan instruksi. Nah, untuk tugas, jadi nanti di sini ada tugas satu ya, jadi ini mohon nanti diperhatikan, ini due date-nya sampai dengan tanggal 11 Mei 2026. Nah, di sini yang perlu dicek, jadi instruksi. Nah, di sini ada bagian petunjuk. Nah, untuk soalnya, ini nanti yang proses bisnisnya seperti ini yang akan diminta. Jadi ada menu input restoran, kemudian ada proses pemesanan, ada menghitung total biaya sampai dengan mencetak struk, gitu ya, sampai dengan mencetak struk. Nah, jadi ini yang harus apa namanya diperhatikan ya. Jadi nanti sama rekan-rekan. Nah, jadi apa saja inputannya. Nah, kalau kita lihat di sini diminta data disimpan dalam bentuk sebuah array, gitu. Jadi biar nanti bisa dipanggil indeksnya. Kemudian setiap item harus memiliki atribut nama, harga, dan kategori. Nah, di sini sudah menggunakan konsep variabel dan bagaimana nanti penggunaan tipe datanya. Kemudian di pemesanan, nah, jadi nanti ini diminta memasukkan menu-menu yang mereka inginkan maksimal 4 menu. Nah, misalkan nasi Padang sama dengan yang dipesan misalkan 2 porsi. Nah, sini ada proses logika aritmatiknya. Jadi diberikan diskon 10% jika nanti total keseluruhan biayanya itu di atas 100.000. Nah, berarti kan ada kondisi. Jika total pesanan atau jika totalnya lebih besar dari 100.000, maka diskonnya 10%. Nah, ini kalau kita lihat kan, jadi kalau misalnya 100.000 kan dia cukup membayar 90.000 gitu ya. Nah, kemudian sampai nanti bisa mencetak struk. Nah, yang sering
lewatin. Jadi pengalaman sebelum-sebelumnya yang angkatan-angkatan sebelumnya itu adalah tidak membaca instruksi. Jadi kebanyakan membaca yang atas, ya soal saja yang dibaca. Jadi biasanya kalau yang menggunakan AI atau ChatGPT itu kadang-kadang ini di screenshot tanpa memperhatikan instruksi ini gitu. Nah, instruksi pertama adalah buatlah sebuah kelas menu untuk menghasilkan menu makanan. Berarti ada satu kelas namanya kelas menu. Kemudian ada main kelasnya untuk naruh metode ya. Kemudian ini kan cukup dua kelas lah berarti ini ya. Ada kelas menu sama ada main kelas gitu. Kemudian nah ini kalau misalkan di sini diminta menggunakan array, ya berarti harus ada array-nya. Nah, jadi nggak boleh nggak menggunakan array ya. Jadi atau misalnya ada yang terlalu ideal gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya itu malah ada yang bikinnya pemrogramannya berbasis web. Jadi ini menggunakan POP-nya menggunakan Java, kemudian itu malah menggunakan web. Sebenarnya kan nggak masalah menggunakan web ya secara teknis, tapi yang diminta adalah menggunakan Java gitu ya. Nah, jadi walaupun nanti bagus hasilnya, dan bahkan ada yang sampai penerapan database gitu. Misalkan nanti ada konsep CRUD-nya, jadi mulai dari eh, apa namanya add data, kemudian update, delete, semua jalan menggunakan konsep database. Nah, tapi sekali lagi harus dikerjakan sesuai dengan instruksi gitu ya. Jadi nggak boleh nanti eh, kurang atau melebihi. Jadi yang penting ini aja kuncinya. Nah, nanti mungkin dibantu bikin checklist ya. Misalkan nanti buatlah sebuah kelas menu. Kelas menu sudah dibuat berarti checklist, berarti sudah aman ya nomor satu. Kemudian buatlah kelas utama, main kelas centang jika sudah. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan misalkan kategori. Nah, misalkan kategori makanan atau kategori minuman misalnya di centang. Penggunaan array, nah pasti kan ada array di dalamnya, berarti dicentang. Nah, penggunaan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan. Nah, ini kan termasuk struktur keputusan, ya, ya itu boleh menggunakan if then atau switch case, gitu ya. Nah, jadi jika total belanja lebih dari 100, maka berarti diskon 10% dari total pembayaran. Nah, itu nanti yang perlu ada itu ada yang perlu kondisinya. Usahakan untuk ini yang seringkali dilewatkan. Jadi tolong diperhatikan nanti yang bagian bold. Usahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan. Nah, jadi apa namanya? Nanti ini fokus hanya struktur kondisi. Berarti gunakan yang switch case atau yang if then ya. Jadi ini nggak sampai menggunakan perulangan. Nah, bagaimana kalau menggunakan perulangan ya? Kalau menggunakan perulangan nanti berarti kan struktur logikanya kan berubah. Nah, padahal yang diinginkan belum sampai sini. Jadi walaupun nanti rekan-rekan menggunakan struktur perulangan, jalan programnya tetap nggak bisa mendapatkan nilai maksimal. Nah, yang seharusnya dapat 100 atau 95, ya paling mentok 90 atau 85 paling mentok tergantung nanti bagaimana alur logikanya. Oke. Nah, jangan lupa ini juga paling sering dilewati itu adalah yang paling bawah ya. Durasi videonya. Jadi membuat video. Jadi tidak cukup bahkan ada yang kopas dari ChatGPT gitu. Kopas dari ChatGPT itu lupa diganti resource-nya, kelihatan kalau itu berasal dari ChatGPT dan tidak diimplementasikan. Jadi hanya kopas biasa. Jadi bukan seperti itu maksudnya ya rekan-rekan ya. Jadi apa namanya dijelaskan ya kalau misalkan nanti menggunakan apa namanya programize.com ya dijelaskan gitu ya. Jadi itu bikin baris komentar. Nah, kayak gini misalnya ya. Bikin baris komentar, kemudian dijelaskan apa maksudnya gitu. Jadi itu yang diinginkan. Jadi bukan juga asal kopas gitu. Ini yang paling banyak membuat nilainya itu berkurang. Jadi pertama tidak ikut atau tidak sesuai dengan instruksi, kemudian tidak membuat video, gitu ya. Jadi tidak membuat video, jadi asal kopas biasa. Oke, ini yang terkait dengan tugas ini mohon ya Mbak Dea jadi disampaikan ke rekan-rekannya. Jadi untuk tugas karena nilainya besar, untuk tugas ini mohon dikerjakan dengan maksimal. Nah, jadi
Sedangkan nggak apa-apa mau menggunakan AI juga nggak masalah, yang penting dianalisis gitu. Jadi jangan asal kopas, jadi dilihat-lihat dulu apakah sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Oke, ini terkait dengan review tugas. Jadi mohon nanti dibantu cermati bahwa di tugas satu tidak diperkenankan menggunakan struktur keulangan dan harus ada videonya. Nah, jadi bukan kayak diskusi itu, jadi asal kopas kemudian selesai bukan ya. Jadi terus sampai ini. Dan di program itu dia mau dijelaskan itu adalah bagaimana model pembuatannya, dijelaskan fungsinya apa, dan jangan lupa ada proses testing. Nah, jadi testing misalkan kayak ini, misalkan kita ngebahas misalnya tentang doping ya di pertemuan 7. Oke, jadi misalkan kalau dilihat pertemuan 7 rekan-rekan ya, di pertemuan 6 lah ya. Nah, ini sudah masuk struktur perulangan. Nah, jadi karena tugasnya masih di tugas 4, makanya dilarang menggunakan struktur perulangan karena belum belajar ya. Oke, jadi oh ini yang ini. Oke, misalkan nanti for loop ya. Jadi oke, misalkan ada beberapa yang menggunakan program mesh, silakan, boleh ya. Jadi apakah boleh menggunakan NetBeans? Silakan. Boleh menggunakan Visual Code? Silakan, bebas ya. Yang penting nanti yang dilihat adalah struktur logikanya. Nah, jadi kebetulan yang program mesh.com ini kan sudah menyiapkan ya apa namanya tools ya. Jadi untuk eh, pemrograman Java. Jadi nggak harus kita install kan, berat-berat gitu. Nah, jadi kalau yang eh, looping di Java itu ada yang for, ada yang menggunakan while ya, while dan do while. Nah, kayak ini kan dijelaskan gitu. Misalkan dijelaskan apa ini kan formatnya dulu nih, for, kemudian nilai awalnya, kemudian sampai perulangannya ya dari mulai angka berapa sampai berapa. Di sini ada body of loop-nya. Nah, kita lihat, nah ini flowchart-nya. Jadi kita inisialisasi dulu mulai dari berapa gitu ya. Kemudian ada kondisi tesnya. Jika kondisinya terpenuhi maka dia akan mengulangi. Nah, jika tidak maka dia akan berhenti gitu. Nah, misalkan begini, jadi nanti nggak cukup. Misalkan ada juga yang ini di screenshot gitu, di screenshot tapi nggak dijalankan gitu ya. Dijalankan lah ya biar tahu hasilnya. Gitu. Bahkan ada yang di screenshot dari ini. Maka bisa aja sih nggak kelihatan, tapi paling nggak coba sendirilah dia tahu. Gitu. Ini kalau kita misalkan format for ya, jadi kita tentukan dulu batas perulangannya, kemudian di sini ada for, mulai dari angka 1 sampai dengan nilai i lebih kecil sama dengan n. Berarti maksimal dia ngulang itu 5 kali berarti, karena selama nilai i-nya itu lebih kecil atau sama dengan n. Nah, di sini ada plus plus i atau i plus plus disebut dengan counter. Jadi ini plus 1. Ini sebenarnya kan artinya i sama dengan i plus 1. Nah, ketika dia memenuhi, setiap kali memenuhi perulangannya, dia akan mencetak tulisan Java is fun. Coba kita cek ya. Nah, kalau ini dijalankan, nah nanti di videonya dijelaskan begini, gitu ya, dibuka bagian ini, nah ini ada main Java-nya, nah kita run, dia kelihatan nanti outputnya, nah ini kelihatan ya. Nah, semestinya ini yang ditampilkan, nah jadi kelihatan bahwa, nah ini nama baru komentar, nah misalkan nanti ini dijelaskan apa sih fungsinya ini, gitu kan. Nah, misalkan ini dijelaskan, misalkan ini batas perulangan, misalkan begitu ya, dikasih komentar gitu. Jadi ini misalkan cetak teks gitu ya, jika kondisi terpenuhi gitu. Oke. Nah, cara bacanya apakah i sama dengan 1 lebih kecil atau sama dengan 5 terpenuhi kan? Jika terpenuhi maka cetak teksnya. Berarti Java is fun. Awalnya tadi i sama dengan 1. Di sini ada plus plus i, berarti i sama dengan 1 tambah 1 berarti 2. Nah, berarti sekarang i yang sini jadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 5 atau sama dengan 5? Iya, berarti cetak lagi yang kedua.
begitu seterusnya ya. Ketika I-nya sama dengan 5, ketika I sama dengan 5 dicek ya, apakah 5 lebih kecil atau sama dengan 5? Ya, cetak kan ini. Nah, ketika sama dengan 6, apakah 6 lebih kecil atau sama dengan 5? Tidak, berarti dia keluar dari perulangan. Nah, ini nanti yang rekan-rekan perlu jelaskan gitu ya. Jadi dijelaskan di videonya. Oke, jadi itu saya rasa itu eh, ada yang mau ditanyakan mungkin dari Mbak Dea. Oke, ini satu partisipan yang baru 8 yang mengumpulkan ya. Jadi mohon nanti dibantu ya Mbak Dea ya disampaikan ke teman-temannya. Ya, jadi biar nanti dikerjakan ya. Bisa rasa itu untuk yang tugas. Jadi nanti mohon dibantu amankan dan dicermati sebelum dikumpulkan gitu ya. Jadi ini pengalaman sebelum-sebelumnya itu kebanyakan tidak teliti membaca soal. Jadi maksudnya itu bagus, jadi menjawab lebih, tapi ternyata itu tidak diinginkan ya. Jadi apa namanya tidak diharapkan seperti itu di soalnya. Yang kelas 37 ini yang mengumpulkan berapa ya? Kelas 37. Kelas 5 ya, kelas 37 ya. Oke, saya rasa itu ya. Jadi untuk yang tools programming, silahkan nanti bebas. Tekan-tekan mau pakai yang apa. Kemudian kalau misalkan nanti butuh foto ini, saya juga sudah ada YouTube-nya ya. Tapi mungkin nanti di pertemuan yang berikutnya, ketika sudah masuk tahap OOP-nya ya. Oke, nanti silahkan bisa cek. Ya, sebentar. Ini, dan nanti di sini ada, nah, sini belajar Java ya. Jadi ini bagian playlist, bagian Java. Nah, mungkin nanti saat ini ya, saat belajar OOP-nya nanti bisa nanti apa namanya dijadikan referensi. Oke, saya rasa itu ya. Mbak Dea gimana? Ada yang mau disampaikan? Ini sendiri nih, join ini Mbak Dea. Dari mana Mbak Dea? Dari Bekasi, Pak. Oh, dari Bekasi. Kelas 37 apa di kelas 38? Di sebentar. Nanti kalau ada grup kelasnya nggak? Kalau ada grup kelasnya mungkin nanti bisa ini dibantu Aku apa nggak tugasnya? ada Oh, nggak ada. di kelas 37. Kelas 37 ya. Ya nanti itu saya Kayaknya kirim. di Oke. Nanti itu ada nomor WA saya mungkin nanti kalau ada punya kontak teman-temannya mungkin bisa diajak ini. Siapa tahu nanti ada kendala di bisa nanti lewat WA grup Oh, mungkin diminta maaf teman-temannya. Bapak. Saya Hmm? di kelas 38. Oh, 38. Sudah Iya. mengumpulkan atau belum? Sudah ngumpul Belum tugas lagi atau belum? proses Oh pengeditan. ya. Oh ya, nanti ini yang seperti yang Anda sampaikan tadi ya. Jadi karena tugas nilainya tinggi, jadi sebenarnya kan poinnya di sini nih yang perlu ditekankan ya di bagian petunjuk ini. Jadi di petunjuk ini Iya. harus paling aman itu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya sebagai indikator. Yang jelas ini harus ada videonya yang jelas. Kemudian nanti ini aja. Sebenarnya kan kalau kalau apa ya kalau hasil apalagi nanti semakin
semakin apa ya, semakin jauh tugas 3, tugas 4 itu kan semakin rumit tuh tugasnya. Nah, sebenarnya kan kalau output nggak terlalu dilihat, yang penting kan logika bisnisnya. Nah, ini terutama nanti proses-proses ini yang perlu yang ini. Nah, karena apa? Kalau misalkan ini diikutin, ya akan mempengaruhi hasil gitu. Nah, jadi pokoknya jangan kurang, jadi apalagi dilebih-lebihkan. Oh, harus dengan instruksi. Itu aja sih intinya. Jadi ini seringkali yang seharusnya dapat bagus, mahasiswanya, tapi karena gara-gara ada yang nggak dicek di bagian instruksi, udah jadi nggak bisa maksimal nilainya. Ya, saya rasa itu mungkin ya. Jadi mungkin nanti dibantu sampaikan. Jadi silakan yang kedua memang untuk berdiskusi apakah ada kendala terkait dengan pembelajaran terutama tugas. Jadi biasanya kan ada beberapa mahasiswa yang mungkin bingung untuk tugasnya gitu. Ini kan masih simpel ya, jadi masih simpel. Yang penting intinya, yang tadi aja intinya. Jadi ya kalau udah paham konsep soalnya, apa yang diminta oleh soalnya, udah nanti pastikan di programnya itu sudah memenuhi unsur-unsur yang di udah ini aja sih. Apalagi ini ada yang di bold, kemudian di underline gitu ya. Jadi ini karena kan memang belum belajar ini. Ya, saya rasa itu ya. Jadi semoga nanti apa namanya dimudahkan untuk mengerjakan tugas. Saya titip salam buat teman-temannya jika ada memang kontaknya. Jadi kalau saran saya mungkin kalau ada WA group mungkin dibuatkan WA group seperti angkat-angkatan sebelumnya. Sehingga nanti kalau ada yang mungkin telat mengumpulkan atau ada apa itu bisa lebih fast respon. Gitu ya, ada yang mau disampaikan sebelum kita cukupkan? Tidak ada Bapak, makasih. Baik, oke. Terima kasih ya. Jadi kita eh, cukupkan untuk sementara. Nanti mohon titip pesan di teman-temannya ya. Sebentar nih saya dokumentasikan dulu. Jadi nggak apa-apa. Memang itu web kalau yang membutuhkan ikut. Kalau nggak biasa nggak ikut. Oke, terima kasih ya. Kita cukupkan. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.